Seperti yang kita tahu, Indonesia kemarin pernah merubah kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 menjadi kurikulum 2013. Nah, maka dari itu saya di sini Angga Hardika Saputra bersama rekan saya akan mencoba menjelaskan mengenai kurikulum 2013 revisi. Kita lihat sisi sejarahnya dulu lebih awal. Istilah kurikulum adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk dunia olahraga, yaitu berupa jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Nah, pada masa Yunani dahulu, istilah kurikulum digunakan untuk menunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui atau ditempuh oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet yang dikenal di dalam dunia atletik. Nah, dalam proses lebih lanjut, istilah ini ternyata mengalami perkembangan sehingga penggunaan istilah ini meluas dan merambah ke dunia pendidikan. Kurikulum 2013 menjadi penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, perubahan kurikulum 2013 ini berwujud pada kompetisi lulusan, isi, proses, dan juga penilaian. Perubahan kurikulum 2013 pada kompetensi lulusan sesuai dengan Perkemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kelulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama untuk perkembangan standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Kemudian perubahan kurikulum 2013 pada isi sesuai dengan Perkemendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah memuat tentang yang pertama, tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian kompetensi ini inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan yang ketiga, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran yang dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, perubahan kurikulum 2013 pada proses sesuai dengan Perkemendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah berisi kriteria mengenai pelaksanaan pelajaran pada suatu pendidikan dan pendidikan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, kemudian kita berlanjut ke tujuan perubahan dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 13 atau 2013. Ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Kementerian Pendidikan dan Budaya pada tahun 2013. Nah, dengan demikian kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya kurikulum 2013 ini bertujuan dapat membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai model pembangunan bangsa dan negara, serta meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Karena sekolah diberikan keluasan untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Nah, tentunya setiap kurikulum memiliki prinsip-prinsip tertentu. Seperti dengan kurikulum 2013 ini berdasarkan yang tertulis pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 22
tahun 2016 ada beberapa prinsip pembelajaran yang tertulis. Yang pertama, peserta didik mencari tahu. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Kemudian yang kelima, pembelajaran terpadu. Kemudian yang keenam, pembelajaran dengan jawaban dan yang kebenaran multidimensi. Kemudian yang ketujuh, itu ada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Kemudian yang kedelapan, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Dan yang kesembilan, ada pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan, ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tuturi Handayani. Nah, kemudian yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Kemudian yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Kemudian yang ke-13, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Dan yang ke-14, itu ada pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Kita berlanjut ke landasan kurikulum 2013. Nah, ada 3 aspek yang menjadi landasan pengembangan kurikulum secara jelas terangkum dalam isi materi uji kurikulum. Yang pertama itu ada landasan filosofis kurikulum 2013. Nah, landasan filosofis kurikulum 2013 ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, kemudian landasan yang kedua adalah landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013. Nah, ini ada pada Perkemendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Setiap guru harus memahami baik buku siswa maupun buku guru dan mampu menggunakannya dalam pembelajaran. Selain itu, Perkemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah juga menjadi landasan yuridis dan empiris kurikulum 2013. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 4 bagian kedua pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Amanat yang tertuang dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan termasuk guru berkewajiban untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang pencapaian yang telah dicapai anaknya. Kemudian yang ketiga ada aspek konseptual. Nah, aspek ini mencakup relevansi model kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum yang lebih dari sekedar dokumen, proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar, output belajar, dan outcome belajar mencakup mengenai penilaian. Nah, jika melihat dari ketiga aspek ini, maka kita dapat melihat dan juga menilai bahwasannya apakah pergantian kurikulum ini telah memang dirasakan perlu dengan kondisi real di lingkungan kita masing-masing di setiap satuan pendidikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum 2013 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rajasari.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kurikulum 2013 ataupun revisi, di mana terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyak mungkin, karena siswa pada zaman sekarang itu telah mencari informasi dan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, siswa itu lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga itu memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Sedangkan yang keempat, khusus untuk tingkat SD, pendekatan tematik integratif memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 atau revisi dengan yang sebelumnya. Yang pertama itu ada perubahan standar kompetensi kelulusan, di mana penyempurnaan standar kompetensi kelulusan itu lebih memperhatikan pengembangan nilai pengetahuan dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi, di mana pada setiap jenjang pendidikan itu terdapat 4 kompetensi inti, yaitu penghayatan, pengamalan agama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Keempat kompetensi inti ini telah menjadi landasan dan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Yang kedua, perubahan standar isi, di mana perubahan standar isi ini dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan, yaitu menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik integratif, yaitu sesuai dengan standar proses. Yang ketiga, perubahan standar proses, di mana perubahan pada standar proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan peserta didik, di mana peserta didik itu difasilitasi untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan menyimpulkan. Yang keempat, ada perubahan standar evaluasi, di mana penilaian pada kurikulum 2013 ini menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik itu merupakan penilaian yang mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sebelumnya kurikulum 2013 ini digunakan adalah penilaian yang hanya mengukur hasil kompetensi. Dari perubahan keempat aspek pada kurikulum 2013, berikut ini dijabarkan perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum